Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam medan ibadah online host hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa pengumuman yang untuk sepekan. Yang pertama, ibadah host dapat diikuti melalui platform YouTube setiap minggu jam 2 siang di YouTube Nurani Cire. Kedua, persembahan dapat disalurkan pada nomor rekening yang tertera pada layar Anda. 3. Jemaat yang harus untuk mengikuti komisi ngobrol yang berlangsung selama sepekan ini. Mari bertumbuh bersama-sama dalam komunitas yang ada. Yang 4, doa syafaat diselenggarakan setiap hari Rabu jam 10.30. Mari kita semua sama-sama berdoa sebelum ibadah dilaksanakan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami juga berat dari kami mau Tuhan untuk ibadah ini Tuhan Yesus, kami mengucapkan hati kami, demikian kami untuk tertuju pada kesempatan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan. Amin. Shalom, mari kita siapkan hati kita untuk memuji-muji Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan kita sangat berkuasa, sangat kuat. Lebih lagi untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini, Allah kita bangkit. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat semua kesempatan yang Kau berikan buat kami, Bapa. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami ada pada saat ini, Bapa. Terima kasih buat segalanya yang Kau berikan buat kami, Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, Bapa. Kami percaya Tuhan, kami selalu ada di tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di
kasih-Mu Tuhan kami dapat menikmati hari-hari ini. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Bapa. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita bersama-sama. Kita mau berdoa syafaat, mari kita berdoa bersama-sama dengan segenap hati kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini ya Bapa. Tuhan, hari ini kami berkumpul bersama-sama Tuhan melalui platform YouTube. Kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa membawa Tuhan bangsa Australia ke dalam tangan-Mu. Kami juga membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau terus Tuhan yang menyertai setiap pemimpin-pemimpin bangsa yang ada ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, biar mereka disertai oleh Roh Kudus di dalam setiap pengambilan keputusan ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami percaya ya Bapa, mereka orang-orang yang diurapi, mereka menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kedua bangsa ini Tuhan boleh Tuhan melalui segala sesuatu yang dengan baik ya Bapa. Tuhan, Kau sertai dalam setiap keputusan Tuhan, khususnya dalam masa COVID ini Tuhan. Kami berdoa biar setiap pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan dapat mengetahui cara yang terbaik Tuhan, atau apapun yang mereka putuskan Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk kesembuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, biar virus-virus yang ada pada setiap bangsa-bangsa yang ada Tuhan, kami berdoa biar penanggulangannya dapat dijalankan dengan baik ya Tuhan. Dan juga korban-korban yang ada Tuhan, kami minta Tuhan Kau tolong ya Tuhan. Dan ajar kami semua Tuhan sebagai anak-anak bangsa yang ada Tuhan, untuk tetap patuh Tuhan pada setiap Tuhan direction yang datangnya dari pemerintah ya Tuhan. Terima kasih berkat-Mu turun Tuhan, penuaian jiwa boleh terjadi atas kedua bangsa Tuhan. Kami rindu Tuhan Australia, Indonesia mengalami kemenangan yang datang daripada-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dituai Tuhan. Biarlah Tuhan kami bawa Indonesia dan Australia Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan, untuk setiap Tuhan pengembalaan yang ada Tuhan, berserta tim yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, minta unity yang datang daripada-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan berdoa Tuhan, Engkau sertai Tuhan setiap tim pengembalaan yang ada ya Bapa. Mereka juga boleh dengan kuat melakukan Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidup mereka, untuk hidup jemaat yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap visi-visi gereja Tuhan, biar semua dapat dikerjakan dengan baik ya Bapa. Tuhan, pimpin hidup mereka semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Pengurapan yang datang daripada-Mu Tuhan turun atas hidup mereka Tuhan. Biar wisdom, knowledge, understanding itu mengikuti hidup mereka ya Bapa. Tuhan, Roh Kudus Engkau terus Tuhan meliding Tuhan apa yang Engkau mau atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Engkau jagai kehidupan mereka, kemanapun keluar masuk mereka diberkati ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada. Kami membawa Jire ke dalam tangan-Mu, kami membawa host ke dalam tangan-Mu, kami juga membawa Nawarsu ke dalam tangan-Mu, bahkan penuai kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar gereja-gereja ini Tuhan, biar rumah-Mu ini boleh menuai banyak jiwa-jiwa Tuhan, boleh menjadi Tuhan tempat Tuhan di mana Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan dan mengenal Engkau ya Bapa. Pakai setiap hamba-hamba-Mu untuk melayani Tuhan dengan kuat Tuhan, dengan hikmat yang datang dari Roh Kudus Tuhan. Terima kasih sertai umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, pelayan-pelayan Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit, biar Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Dan juga kami berdoa biar yang hari-hari ini mengalami kesusahan, yang hari-hari ini merindukan pekerjaan Tuhan, yang hari-hari ini mengalami kesesakan, kami berdoa Tuhan, comfortness itu datang daripada-Mu, sukacita melimpah atas hidup mereka Tuhan. Hubungan suami istri diberkati, hubungan anak diberkati ya Bapa. Terima kasih, kami percaya penyediaan Allah itu tepat pada waktunya, penyediaan Allah itu sempurna pada waktunya dan akan indah pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu, Roh Kudus Engkau terus bekerja Tuhan pada setiap umat-umat-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini?
Saya mengucap syukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Nah, terima kasih untuk setiap kesempatan yang sudah tim pastoral berikan untuk berbagi firman Tuhan pada hari ini. Nah, hari ini firman Tuhan yang saya akan bawakan yaitu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, sebelumnya itu saya akan bacakan firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini di 2 Korintus 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata, "Karena hidup ini kita jalani hanya karena percaya penuh kepada semua janji Allah, bukan hanya kepada hal-hal yang kelihatan." Itu terjemahan sederhana Indonesia. Nah, kemudian terjemahan di bahasa Inggrisnya adalah "For we walk by faith, not only by sight." Nah, di sini dijelaskan bahwa yang namanya walk by faith, not by sight, itu artinya setiap hari hidup kita ini harus konsisten dan confident. Kita hidup percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah, hari ini saya ingin membawakan mengenai melihat. Kita hidup bukan hanya karena melihat saja, tapi kita harus hidup karena percaya kepada Tuhan. Kenapa sih nggak boleh hidup dari melihat yang ada? Nah, kita harus tahu dulu kenapa gitu loh. Yang namanya melihat itu ada dua. Satu melihat secara rohani, kedua melihat secara jasmani. Nah, kalau kita lihat terjemahannya, apa sih melihat itu? Melihat itu sight bahasa Inggris sight ya. Nah, melihat itu, sight itu adalah ability to see, atau the act of seeing someone or something, the power of seeing. Nah, jadi dengan melihat, itu dapat mengubah our visi. Dengan melihat, itu dapat mempengaruhi segala macam tindakan kita. Dengan melihat, segala macam keputusan dapat keluar. Nah, hari ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan mengenai 3 orang yang mempunyai situasi yang berbeda dan mempunyai respon yang berbeda juga. Tapi kita mau melihat bagaimana sih cara mereka berjalan di dalam iman mereka. Nah, yang pertama, kita mau belajar dari seseorang yang bernama Kaleb. Di Bilangan 13 ayat 25 sampai 28, tapi saya mau flashback sedikit. Ini tuh Bilangan 13 tuh berbicara mengenai kedua belas pengintai. Jadi waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi kata Tuhan begini, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya, pemimpin-pemimpin di antara mereka." Jadi Tuhan suruh Musa untuk pilih 12 orang untuk mengintai tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, kemudian kita loncat kepada ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian itu. Lalu, ayat 27, mereka menceritakan kepada Musa, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya." Kata 10 orang pengintai itu ya. Waktu mereka, ke-12 orang ini suruh mengintai, 40 hari lamanya, mereka kembali. Kemudian mereka cerita kepada Musa seperti apa sih tanah Kanaan itu, gitu ya kan, berlimpah susu madunya. Tapi mereka bilang lagi, oh di situ banyak orang yang besar-besar. Jadi mereka melihat, terus mereka menceritakan. Mereka melihat apa yang di depan mata mereka. 10 orang ini mereka menceritakan semua kejadiannya. Nah, tapi ada orang yang berbeda, namanya Joshua dan Kaleb. Kenapa Kaleb bisa cerita sesuatu yang sangat berbeda dibanding ke-10 orang itu? Nah, padahal saya percaya pasti yang namanya Kaleb pasti melihat hal yang sama. 40 hari mereka pasti bersama-sama. Pasti sharing banyak informasi bersama-sama. Pasti bertukar pikiran sama-sama. Secara 12 orang ketua setiap suku-suku Israel. Nah,
Jadi kita udah pastikan ini orang-orang yang sudah dipilih sama Musa. Dan saya percaya pada waktu itu bukan orang-orang sembarangan yang dipilih, orang-orang yang punya kemampuan untuk melihat sesuatu secara jauh, secara luas itu. Tapi ketika mereka pulang, laporan mereka berbeda. 10 orang melaporkan sesuatu yang berbeda, sedangkan 2 orang melaporkan sesuatu yang menguatkan. Istilahnya tuh apa yang sudah Tuhan janjikan di depan, walaupun banyak rintangan, banyak halangan, tapi 2 orang ini berpikiran berbeda. Nah, kita lihat lagi 31. Ada alasan baru nih. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang. Jadi semua orang di antara 10 orang ini ada lagi yang berkata. Kata mereka, tetapi kita nggak dapat menyerang. Di ayat 32 dikatakan alasannya lagi. Juga mereka menyampaikan dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk dilintai suatu negeri yang memakan penduduknya. Jadi cerita lagi hal yang lain, ditambahin lagi. Dan semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Dan kemudian ayat 33 dikatakan juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Nah, jadi kita lihat lagi di ayat 31, 32, 33, semua itu berkata mengenai semua keadaan di sana secara detail. Jadi waktu mereka pergi selama 40 hari itu, saya percaya mereka sudah mendapat arahan dari Musa. Oh, Tuhan menyuruh kita sesuatu nih. Kalian harus lihat keadaan di sana, petik hasil buahnya, bawa ke sini untuk di-observe. Tetapi ketika mereka pergi ke sana selama 40 hari, mereka melihat, mereka tinggal di sana, mereka merasakan, mereka bertemu dengan orang-orangnya. Laporan di ayat 31, 32, 33. Akhirnya waktu mereka pulang ke Musa, mereka sudah lupa janji-janji, arahan, janji Tuhan, arahan-arahan yang Musa berikan. Yang mereka masukkan ke dalam pemikiran mereka, ke dalam vision mereka. Penglihatan mereka itu sudah merubah hati mereka. Mungkin ketika mereka pergi ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, mereka masih mempunyai iman yang kuat. Tapi ketika mereka pulang, mereka melihat keadaan yang begitu kacau, yang begitu menakutkan. Akhirnya merubah visi di dalam hati mereka. Akhirnya merubah apa yang harusnya janji yang mereka pegang gitu loh, untuk menduduki tanah Kanaan. Tapi Kaleb dan Joshua ini berbeda. Nah, Kaleb ini harus memperjuangkan imannya di depan orang banyak. Kemudian tuh Kaleb berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Kaleb dengan berani. Walaupun banyak orang, Kaleb dengan berani memperjuangkan iman, memperjuangkan visi yang sudah dia dapat. Padahal dia melihat sesuatu yang sama dengan ke-10 orang itu. Mengapa sih kok bisa ya yang namanya Kaleb punya sesuatu yang berbeda di pemikirannya? Padahal penglihatannya sama. Waktu mereka pergi ke tanah Kanaan, segala sesuatunya mereka sama gitu. Tapi waktu itu orang 10 pengintal itu menjadi tawar hati, takut. Mereka semuanya sudah visinya sudah berubah gitu loh. Ini apa yang terjadi dengan Kaleb? Kenapa akhirnya apa yang dia lihat tidak mempengaruhi visi yang dia dapat dari Musa gitu. Apa yang dia lihat tidak mempengaruhi apa yang Tuhan sudah janjikan pada bangsa Israel. Kita lihat kuncinya di Bilangan 14 ayat 24. Nah, jadi Tuhan bilang, sebab Kaleb mempunyai jiwa yang berbeda dibanding yang lainnya. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, he has a different spirit in him and has followed me fully. I will bring into the land where he went, and his descendants shall inherit it. Jadi dikatakan he has different spirit, dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya itu tidak menggoyahkan iman dia. Apa yang dia lihat tidak menggoyahkan apa yang dia dapat dari Tuhan. Dan Kaleb mempertahankan iman mereka di tengah-tengah orang yang gak percaya dengan apa yang menjadi janjinya Tuhan. Joshua dan Kaleb berbeda dibanding 10 orang yang lain. Karena iman dia terhubung dengan janji Allah. Dikatakan di ayat 2 Korintus sebelum yang saya sudah bacakan, bahwa living in faith, walk by faith, itu artinya kita tuh konsisten, kita living, kita confident
percaya kepada janji-janjinya Tuhan. Nah, jadi walaupun penglihatan Joshua atau Kaleb pada waktu meminta itu sama seperti penglihatan 10 orang lainnya, tapi dia mempunyai iman yang aktif, iman yang confident, iman yang konsisten, percaya kepada janji-janji Tuhan. Itu yang membuat dia menjadi orang-orang yang berbeda. Itu yang membuat dia tetap melangkah. Pada akhirnya hidup mereka berdua berbeda dengan 10 orang lainnya. Pada akhirnya mereka lah yang masuk kepada tanah perjanjian. Nah, kita belajar apa dari Joshua dan Kaleb ini? Walaupun waktu itu dicatat di dalam Alkitab, Kaleb itu waktu mereka berperang menduduki Hebron, itu Kaleb tuh umurnya 85 tahun. Bayangin, luar biasa. Sedangkan orang lain ketika melihat mereka menjadi mendua, menjadi kecut, menjadi tawar hati. Tapi Kaleb tidak merubah apa yang Tuhan janjikan, tidak terpengaruhi. Nah, jadi kita harus belajar bahwa apapun kata orang tentang kita, atau apapun kata orang tentang iman kita, itu tidak boleh merubah level iman kita kepada Tuhan. Waktu itu Joshua dan Kaleb di posisi yang sangat-sangat luar biasa pressure-nya. Kenapa? Dia harus berbicara di depan banyak orang. 10 lawan 2. Secara suara harusnya udah kalah gitu loh. Dan tekanan itu luar biasa, harus berbicara di depan banyak orang. Nah, tapi walaupun seperti itu dia tidak kalah. Dia tetap maju, tetap memperjuangkan imannya. Karena dia tahu walaupun dia melihat hal-hal yang tidak baik, tapi dia memegang janji Tuhan. Kaleb itu benar-benar dikatakan orang yang mengikuti Tuhan sepenuh hati. Makanya dia mempunyai different spirit. Hari ini kita belajar dari seorang Kaleb. Mengikuti Tuhan 100% nggak kita hari-hari ini? Seperti Kaleb nggak kita mengikuti Tuhan dengan taat? Ketika dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, maka dia akan berjalan di dalam ketaatan. Dan dia juga mempunyai komitmen yang luar biasa. Belajar bahwa apa yang dilihat seharusnya tidak boleh mempengaruhi iman kita. Apa yang kita lihat seharusnya tidak boleh membuat iman kita menjadi turun. Karena kita diajarkan bahwa kita harus berjalan by faith, bukan by sight. Akhir-akhir ini firman Tuhan ini berbicara begitu keras dalam hidup saya. Makanya saya terus bergumul, bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya sharingkan? Tuhan terus ingatkan ayat ini gitu. Walaupun kita udah bocah bolak-balik, udah mendengar ini ratusan kali, tapi iman dan penglihatan itu sangat connect. Bagaimana cara kita melihat itu mempengaruhi level iman kita. Kalau kita melihat semua kekacauan dan kita terus memikirkan itu akan menggerus level iman kita. Padahal iman sangat penting untuk kita benar-benar berjalan bersama Tuhan. Kedua yang bernama Bartimeus. Bartimeus bisa dibaca di dalam Markus 10 ayat 48. Satu, kita nggak ngerti seberapa lama dia udah nunggu Yesus di situ. Kita nggak ngerti seberapa lama dia sudah buta. Nah, tapi ada satu hal yang menarik dari Bartimeus. Secara fisik dia nggak bisa melihat sama sekali. Secara fisik dia benar-benar nggak pernah melihat mujizat yang Tuhan Yesus adakan dengan matanya. Tapi yang luar biasanya, dia bisa meresponi dengan iman apa yang dia dengar tentang Yesus. Nah, di ayat 47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus banyak berbicara kepada banyak orang. Orang religious people, orang buta, orang sakit, orang banyak. Yesus banyak berbicara. Nah, waktu Yesus banyak mengajar, kalau kita bandingin dengan Bartimeus, mungkin banyak orang itu seperti kita, normal, mata bisa melihat, kuping nggak pernah punya masalah gitu untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sadarkah kita bahwa hari-hari ini banyak orang yang kelihatannya tidak pernah buta secara jasmani, tapi secara rohani mereka sama sekali tidak bisa melihat, tidak bisa berjalan di dalam iman,
Jadi benar-benar kelihatannya seperti orang oke, tapi dari dalam sebenarnya ya nggak punya iman gitu. Nah, berbeda dengan Bartimeus. Bartimeus itu benar-benar buta, benar-benar menunggu mujizat Tuhan. Tapi kepercayaannya kepada Tuhan itu bukan berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, jadi kita belajar dari Bartimeus bahwa walaupun buta secara jasmani, walaupun gak bisa melihat mujizat yang Tuhan berikan kepada orang lain, walaupun dia benar-benar gak ngerti apapun yang Tuhan kerjakan di daerah sana, daerah sini, gitu. Tapi dia benar-benar mempunyai iman yang kuat di dalam hidupnya. Dan ketika dia dipanggil sama Tuhan, kita bisa lihat dia meresponi. Dan kemudian dia berdiri, berlari, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, cry out, like dia benar-benar menangis kepada Tuhan, benar-benar meminta untuk disembuhkan. Saudara, mungkin hari ini iman kita menjadi lemah karena keadaan kita. Iman kita menjadi lemah karena apa yang kita lihat di dalam hidup kita. Tapi Tuhan gak pernah tinggal diam. Datanglah meminta, cry, menangislah di hadapan Tuhan seperti Bartimeus. Tuhan, sembuhkan aku. Maka Tuhan sembuhin. Tapi walaupun Tuhan gak sembuhin juga, iman kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kita hidup, walk by faith, not by sight. Nah, kemudian kita mau juga membuka Matius 14 ayat 28 sampai 32. Jadi ini cerita, ini kisah yang sangat luar biasa. Itu bukan untuk ngetes Tuhan Yesus, saudara. Itu suatu pengalaman yang luar biasa. Dari sisi Petrus, dia adalah orang yang bereaksi terhadap imannya dia. Dia itu pada akhirnya mempunyai pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Pada akhirnya dia mempunyai pengalaman berjalan di atas air. Iman dia dites sampai sejauh mana. Nah, ketika dia mempunyai pengalaman dengan Tuhan, itu menjadi suatu aset buat hidupnya. Itu suatu hal yang membekas dalam hidupnya yang luar biasa, yang gak bisa digantikan dengan apapun. Dan tapi ketika dirasanya tiupan angin, dan bahasa Inggrisnya berkata, when he saw. Jadi ketika dia melihat kepada angin dan ombak yang besar, Petrus mulai tenggelam. Karena apa? Karena dia pada akhirnya melihat angin besar, melihat gelombang, merasakan. Itu membuat fokusnya Petrus langsung pudar. Dia udah gak fokus sama Tuhan pada waktu itu. Fokusnya dia berubah dari pada waktu pertama dia fokus sama Tuhan. Kemudian ketika angin ribut, ketika gelombang tinggi, ketika dia melihat pada waktu itu di sekelilingnya kacau, imannya jadi berubah. Yang tadinya imannya kuat, langsung pada saat itu juga dia tenggelam. Jadi ketika orang mempunyai iman yang luar biasa, tapi pada waktu dia mulai melihat banyak hal yang membuat dia takut, yang mengecilkan, jadi membuat orang itu ciut gitu. Nah, itu akan memengaruhi level iman. Ketika itu juga Petrus level imannya langsung turun. Karena fokusnya dia bukan pada Tuhan Yesus lagi, tapi kepada keadaan di sekitar kita. Makanya 2 Korintus berkata, for we walk by faith, not by sight. Itulah mengapa Tuhan berkata, ayo kita jalan pakai iman. Jangan jalan living setiap hari ini dengan apa yang bisa kita lihat, tetapi berjalan bersama Kristus berdasarkan iman setiap harinya. Petrus ini Tuhan bilang, hey you little faith, why did you doubt? Nah, mungkin posisi Petrus ini adalah kita hari-hari ini. Kita cuma punya little, karena kita udah gak fokus sama janji Tuhan. Kita udah gak fokus, kita udah gak konsisten, kita udah gak living by faith lagi. Levelnya mungkin udah mulai turun. Tapi Tuhan bilang, hey you little faith,
why did you doubt? Tuhan gak ninggalin. Waktu itu Tuhan gak ninggalin Petrus. Tuhan cuma bertanya, mengapa kamu akhirnya punya faith yang kecil sekali? Mengapa akhirnya kamu ragu? Tapi selanjutnya apa yang Tuhan kerjakan buat hidup Petrus? Tuhan angkat dia, Tuhan tolong, Tuhan redakan badai pada saat itu. Jadi kita bisa belajar dari Petrus. Tuhan tuh gak pernah tinggal diam. Walaupun hari-hari ini kita punya level iman yang sangat kecil sekali, Tuhan bilang, Tuhan gak tinggalin. Tuhan tetap akan mengerjakan sesuatu walaupun iman kita itu hari-hari ini kecil. Nah, jadi dari hidup Petrus kita mau belajar bahwa mintalah tolong sama Tuhan. He cried out to the Lord, Lord save me. Walaupun dalam keadaan takut hari-hari ini, walaupun dalam keadaan yang tergoncang, keadaan yang mepet banget, punya respon seperti Petrus. Lord save me. Katakan dengan kencang, Lord save me. Tuhan gak pernah melupakan kita-kita yang punya iman yang sangat sedikit. Tuhan gak pernah melupakan. Nah, saya mau mengajak saudara hari ini, yuk kita mengecek level iman kita. Apakah kita masih berjalan berdasarkan iman? Apakah hari-hari ini benar-benar iman kita gak ada kosong sama sekali? Kita berjalan setiap harinya berdasarkan apa yang dapat kita lihat. Di dalam 2 Korintus 13 ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, dan apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, 2 Korintus 13 berkata, kita harus mengecek level iman kita. Kita harus benar-benar tahu kita ini masih tetap tegak berdiri di dalam iman Kristen kita, di dalam iman kepada Yesus Kristus, atau kita hari-hari ini tidak punya iman lagi. Dikatakan jika kita tidak punya iman lagi, kita tidak tahan uji. Saudara, hari-hari ini mungkin kita ada salah satu menjadi orang yang di posisi Kaleb, yang kita hari-hari ini mempertahankan iman percaya kita, tapi orang lain berkata sesuatu yang negatif tentang apa yang Tuhan janjikan, tentang Tuhan, apa yang Tuhan sudah bicara kepada kita. Mari kita belajar dari Kaleb. Walaupun 10 lawan 2, dia tetap tegak di dalam imannya, tetap konsisten, tetap living by faith, tetap berani berkata, kita dapat memenangkan tanah perjanjian. Pada akhirnya mereka berdua masuk ke tanah perjanjian. Kita belajar dari Kaleb. Walaupun harus ditentang banyak orang tentang imannya kepada Tuhan, tentang janji Tuhan dalam hidupnya, mereka tetap teguh, mereka tetap berpengharapan, mereka tetap maju karena berdasarkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka sudah dapat dari Tuhan. Ataukah kita pada saat ini dalam posisi seperti Bartimeus, kita nggak bisa melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini kita masih menunggu semua janji-janji Tuhan ditepati. Kita nggak lihat apapun, kita buta, kita nggak bisa melihat. Tapi percayalah, mari bangkitkan iman kita dari apa yang bisa kita dengar. Dengar firman Tuhan, karena dari situlah iman kita dibangkitkan. Karena dari situlah iman kita diperbesar. Pendengaran akan firman Tuhan itu akan membangkitkan iman kita. Mari kita seperti Bartimeus, juga walaupun kita tidak dapat melihat apa-apa di depan kita, sepertinya semua tidak ada titik cerah, tapi percaya semua janji Tuhan yang sudah kita dengar itu akan terus menguatkan iman kita. Sesuatu akan terjadi di depan nanti. Kita harus percaya. Ataukah kita hari-hari ini seperti Petrus? Goncangan kanan kiri, badai kehidupan gak pernah berhenti, kegelapan, sama seperti gak ada jalan. Bahkan level iman kita benar-benar terpengaruhi dengan keadaan. Seperti Petrus, level imannya langsung
turun. Seketika itu juga dia langsung tenggelam. Mungkin saat ini kita seperti Petrus, yang nggak tahu harus ngapain. Tapi yuk kita juga mau belajar dari Petrus. Tuhan bilang, oh you little faith. Walaupun iman kita sedikit hari-hari ini, tapi percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Cry out to the Lord. Saudara, itu aja sharing firman Tuhan hari ini. Saya tidak panjangkan. Mari kita belajar dari ketiga tokoh yang sangat luar biasa. Kita bisa belajar melalui mereka, bagaimana mereka berjalan di dalam iman mereka. Kita percaya pasti Tuhan, Roh Kudus membantu kita untuk tetap kuat di dalam iman kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat, orang benar hidup karena iman. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap firman-firman yang sudah kami dengar sore hari ini. Biar Roh Kudus Engkau bekerja lebih luas lagi bagi kami yang imannya Tuhan hari ini mungkin sedang lemah, sedang tidak mempunyai iman kembali ya Bapa. Kami berdoa bersama-sama. Siapapun yang mendengar hari-hari ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, segala ketidakpercayaan Tuhan, segala keraguan Tuhan, kami tolak Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Segala perbuatan si jahat kami tolak di dalam nama Yesus ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan, biar apa yang kami dengar bertumbuh di dalam hidup kami. Biar iman kami Tuhan Kau kuatkan. Biar iman kami Tuhan Engkau perbesar ya Bapa. Tuhan ajar kami Tuhan untuk benar-benar rely on your promises Tuhan. Benar-benar bergantung pada janji-janji-Mu. Benar-benar berjalan Tuhan. Walk by faith Lord, not by sight. Tuhan ajar kami Tuhan untuk berserah penuh ya Bapa. Di dalam setiap hari-harinya kami berjalan di dalam iman kami ya Bapa. Bersama dengan Engkau Tuhan. Berjalan berkuat Tuhan bersama dengan Engkau. Berjalan Tuhan bersama dengan janji-janji-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Kami serahkan sore ini Tuhan dan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Sama-sama kita arahkan tangan kita ke atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bawalah serta berkat, kasih anugerah, cinta kasih, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan kita boleh diketemukan sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Terima kasih pada setiap pelayan-pelayan yang sudah bertugas dan melayani kita semua sore hari ini. Terima kasih juga pada hamba Tuhan yang sudah berbagi firman dan menguatkan kita semua. Sebelumnya kita sangat mengingatkan kembali kepada untuk kita semua untuk semangat dalam mencari Tuhan dan terus setia dalam sampai akhir. Tuhan memberkati selalu. Sampai jumpa minggu depan.